Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga baik-baik saja, sehat semuanya. Karena ini masih dalam masa pandemi, jadi tetap protokol kesehatan ya. Harus pakai masker, sering cuci tangan dan sebagainya. Karena itu salah satu ikhtiar kita biar tetap sehat. Nah, ibu-ibu, dalam pertemuan kali ini nanti akan banyak hal, beberapa hal yang akan kita bicarakan, akan saya sampaikan dan kita diskusikan bareng-bareng. Nah, pada pertemuan kali ini, tapi sebelum kita masuk ke pertemuan yang materi hari ini, saya akan sedikit mengulang materi yang sebelumnya, yaitu tentang stunting. Nah, ada yang ingat stunting apa? Ibu Ratna? Apa Bu Ratna stunting itu? Pertumbuhan yang terlambat. Pertumbuhan terlambat. Terlambat dari apa? Dari yang Lupa ya. Ibu Nadine, apa Ibu Nadine? pertumbuhan yang lambat pada balita. Oh ya, betul. Jadi stunting seperti yang di materi sebelumnya itu ya. Jadi pertumbuhan yang agak lambat atau tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya atau usianya. Nah, jadi stunting itu seperti itu. Karena di sekitar kita masih ada beberapa kasus stunting pada balita, maka kita harus tahu bagaimana cara penanggulangan dan pencegahannya agar anak-anak tidak stunting, begitu ya. Nah, sebelum kita memasuki ke materi hari ini, ibu-ibu, Ibu Nadia, Ibu Nadine, Ibu Ratna dan ibu-ibu lainnya, biar lebih semangat, ibu-ibu tahu tepuk semangat? Semangat gitu ya. Nah, kita praktekkan dulu biar semangat dan nanti siap untuk mengikuti materi hari ini. Tepuk semangat dulu ya. Nah, ayo bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Nah, biar lebih semangat, biar fresh, biar santai. Ya, itu namanya ice breaking sebentar. Nah, ibu-ibu, hari ini materi kita adalah ini. Jadi pencegahan stunting itu bisa dimulai dari sejak dini, bahkan dari semenjak anak-anak di dalam kandungan. Loh, kok bisa anak-anak belum lahir tapi sudah bisa menanggulangi atau mencegah dari stunting? Bisa. Jadi materi hari ini adalah pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Nah, jadi ibu hamil itu penting, kondisi hamil itu penting diperhatikan, kondisi kesehatannya, kemudian makanan apa yang dimakannya, kemudian kondisi psikologisnya itu penting, dan itu bisa didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar ibu hamil. Contohnya siapa orang-orang yang di sekitar ibu hamil? Bu Ratna? Suami. Siapa lagi? Keluarga itu siapa saja? Orang tua. Terus saudara, tetangga bisa enggak? Tetangga bisa. Nah, itu perlu ada dukungan, ya. Perlu ada dukungan dari orang-orang dekat, orang-orang di sekitarnya. Makanya kalau ada ibu hamil, kalau ada tetangganya Bu Ratna atau Bu Nadine ada yang hamil, maka jangan cuek, ya. Cuek itu apa bahasa Jawanya? Tidak peduli, bahasa Indonesia ya. Jadi jangan sampai abai, acuh tak acuh. Jadi kalau ada ibu hamil di sekitar kita, apalagi keluarga kita, kakak kita, saudara kita, adik kita gitu ya, itu harus diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Apa tadi? Asupan gizinya. Terus pikirannya apa? Psikologinya. Jadi jangan sampai ibu hamil itu stres. Kalau ibu hamil stres itu nanti akan mempengaruhi apa? Janinnya yang dikandungnya itu juga akan sangat berpengaruh. Makanya kalau ada ibu hamil itu harus
perhatikan, salah satunya makanannya, asupan gizinya, kemudian juga jangan sampai stres begitu. Contoh misal ibu hamil itu makanan yang bergizi yang bisa dimakan ibu hamil apa yang baik? Ati. Apa? Ati. Ati. Makan ati. Boleh, daging mungkin ya, daging. Terus apalagi? Sayuran, apalagi? Buah-buahan. Nah, itu salah satu makanan yang penting untuk asupan ibu hamil. Biar apa? Perkembangan janinnya itu bagus. Nah, itu juga membantu atau bisa juga menjadi pencegahan untuk terjadinya stunting. Kalau ibu hamil terus tidak diperhatikan makanannya sak-sae, lah kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi dengan janinnya? Kalau stunting itu nanti setelah lahir diketahui. Nah, kalau di dalam, kalau makanannya sak-sae pokoknya nggak diperhatikan, kira-kira apa yang terjadi dengan janinnya? Perkembangannya akan terhambat ya. Jadi kondisi janinnya juga tidak sehat. Makanya biar sehat, ibu hamil itu asupan makanannya juga asupan makanan yang sehat juga. Karena itu penting ya. Selain untuk kesehatan ibunya, itu juga penting untuk kesehatan janinnya. Nah, kemudian dukungan dari suami, contoh misal apa yang bisa dilakukan suami ketika istrinya hamil, yang bisa dilakukan suami untuk mendukung dan perhatian kepada istrinya apa kira-kira salah satunya? Contoh di kehidupan sehari-hari, contoh mudahnya kasih sayang. Nah, terus apalagi? Misal pekerjaan ibu itu kan banyak yo, ada nyuci, terus nyapu dan sebagainya. Itu bisa dibantu. Itu bukan hanya pekerjaan ibu saja, tetapi juga suami juga bisa membantu. Misalkan ibu hamilnya kok capek misalnya, jadi sedang hamil terus mengerjakan apapun yang di rumah, terus kemudian suami cuek mau dolanan HP tok, itu bener nggak kira-kira? Salah ya. Jadi suami itu juga harus membantu istri, apalagi sedang hamil. Itu juga salah satu untuk meringankan beban ibu atau seorang istri agar kondisi psikologisnya juga baik. Bayangkan misal di rumah pekerjaan banyak ya, cucian numpuk, halaman rumah kotor perlu diresiki, suaminya nggak mau bantu, kira-kira apa yang terjadi sama istri si ibu hamil ini tadi? Kecapean, terus apa meleh? Stres. Nah, itu juga bisa karena wis hamil ya, mlaku angel, terus pekerjaan jek akeh, suamine ora ngewangi. Nah, itu bisa menyebabkan ke psikologisnya stres. Jadi kemudian nanti kalau stres berpengaruh pada kondisi janin. Akhirnya ketika lahir bisa stunting. Nah, untuk menanggulangi itu bisa dilakukan dengan memberikan perhatian dukungan kepada ibu hamil, bukan hanya suami, tapi juga keluarga. Misal satu rumah ada ibu, bapak, saudara, adik, kakak, itu juga memberi perhatian, membantu. Salah satunya misal tadi bantu masak, bantu nyuci, bantu apapun itu pekerjaan rumah, biar kondisi ibu hamil itu pokoknya tetap sehat ya, tetap sehat. Jangan sampai ibu hamil itu kemudian nanti sakit, kemudian berpengaruh pada janinnya. Nah, itu ya. Jadi pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat kepada untuk menanggulangi terjadinya stunting. Sudah paham ya Ibu ya? Sudah paham. Insya Allah ini nanti jangan cuma untuk ibu-ibu saja, tapi sampai rumah nanti disampaikan kepada tetangga, saudara dan sebagainya. Agar ilmu ini bisa tersalurkan dan banyak ibu hamil yang diperhatikan, akhirnya menekan atau menurunkan angka stunting gitu ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ulang lagi materi hari ini, kira-kira masih ingat apa enggak gitu ya.
Demikian Ibu-ibu, terima kasih karawuhane kehadirannya, moga-moga bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan enggak? Belum ada. Berarti sudah jelas nggih? Sudah jelas. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih kehadirannya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.